Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rohit Faturrahman, NIM 20051133776 dari kelas Pendidikan Kepatihan Olahraga 2B. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan tentang alam dan kearifan ekologis Melayu. Yang pertama yaitu alam dalam kearifan ekologis Melayu. Berbicara alam Melayu, kita seperti berada dalam surga kebudayaan. Orang Melayu menjadikan segala sesuatu yang berada dekat dengan kehidupannya sebagai marwah yang telah terpahat dalam diri, menjaga keseimbangan, menciptakan ikatan, juga bahkan menjalin hubungan yang harmonis dengan alam sekitar, dan menjadi contoh satu di antara beberapa yang dekat dengan kehidupannya. Yang kedua yaitu konsep kearifan orang Melayu. Secara etimologi, kearifan bermakna bijaksana, cerdik dan pandai dalam melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan, serta didasari oleh keilmuan. Kearifan orang Melayu terbentuk kecerdasan dan empirik melalui dialogis dengan alam dan gagasan yang berkembang kemudian. Bagaimanapun, agama Islam telah menjadi arus utama penipis dari pengetahuan empirik dan dialog-dialog tersebut. Islam sebagai rujukan dituangkan dalam adat orang Melayu, maka orang Melayu mengatur segala kearifan berkenaan dengan hal itu. Kearifan orang Melayu wujud dalam aturan yang berpantang apabila melanggar syarak dan mengerjakan jika dituntut wajib dalam Al-Quran dan disunahkan dalam Al-Hadis. Yang ketiga yaitu ekologi dan proses kebudayaan. Ekologi merupakan faktor determinan setiap proses kebudayaan. Faktor-faktor ekologis itu diantaranya beroperasi dalam relasi. Yang pertama, kepatuhan referensial menimbulkan kebudayaan yang bergerak mengikuti gerak ekologis yang given. Yang kedua, resiprokal, wujud dalam alam lingkungan dieksplorasi, ditelisik, dibaca, dan diakrabi. Diposisikan sebagai subjek tempat berbagai kognisi, emosi, dan keperluan-keperluan berbagai berkah. Yang ketiga yaitu objektif evaluatif. Dalam lingkungan kejadian objek untuk hal yang memusat pada keperluan pragmatis manusia. Dominasi pandangan ini memaratkan praktik-praktik penghancuran ekosistem yang membawa dunia ke kehidupan serba terancam. Satu, ekologi fisik di Riau. Hutan. Yang pertama yaitu hutan. Hutan merupakan satu elemen penting dalam pembentukan kebudayaan masyarakat Melayu. Yang kedua yaitu tanah. Tanah, hutan, dan tanah dua istilah yang berkaitan dengan hak dan marwah masyarakat Melayu. Jika hak dan marwah ini terganggu, maka terganggulah martabat empunya. Yang C yaitu sungai. Sungai Riau dialiri 4 sungai besar yaitu Sungai Kampar, Siak, Rokan, dan Kuantan atau Indragiri. Mobilitas orang di Riau pada masa dahulu mengikuti jalur sungai. Berbagai prosesi kehidupan orang Melayu merujuk ke sungai, misalnya berbagai ritual dan upacara turun mandi, berbual di tepian mandi, mandi balimau, dan lain sebagainya, mencari penghidupan, mobilitas, interaksi, upacara kematian, dan lain sebagainya. Yang D yaitu rawa, tanah rendah yang umumnya di daerah pantai kiri dan kanan sungai. Ada pula yang dekat dengan tasik atau danau disebut rawa. Yang E yaitu tasik, sebagai danau kawasan berair yang luas dan dikelilingi tanah daratan. Yang ke F yaitu selat, laut pemisah antara dua daratan yang berdekatan. Biasanya selat menghubungkan antara dua wilayah yang lautan yang besar. Yang terakhir yaitu G, laut. Laut dapat didefinisikan sebagai kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas air yang menggenangi dan membagi daratan atas
benua, dan pulau. Yang keempat yaitu ada keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah variasi dan variabilitas kehidupan di bumi. Keanekaragaman hayati biasanya merupakan ukuran variasi pada tingkat genetik spesies dan ekosistem. Keanekaragaman hayati terbagi menjadi dua, yaitu flora dan fauna. Flora yaitu sejenis keseluruhan kehidupan jenis tumbuh-tumbuhan suatu habitat yang ada ukurannya, seperti yaitu meranti, sejenis nama jenis tumbuhan pokok. Yang kedua yaitu nibung, sejenis pohon Pulerumbia. Yang kedua yaitu fauna, keseluruhan kehidupan hewan, suatu habitat daerah atau serta geologi tertentu, yaitu dunia hewan, seperti serindit, terumbu, induk pencarian, elang, kancil, dan gajah. Yang kelima yaitu alam dalam pandangan budaya Melayu Riau. Adalah sebagai simbol marwah, hubungan manusia Melayu itu dengan alam disebut interaktif biologis atau hubungan dialog dengan alam inilah kita sebut alam terkembang menjadi guru. Alam berfungsi sebagai guru. Dan alam sebagai ruang hidup sesama makhluk hidup. Yang pertama yaitu alam terkena menjadi guru. Unsur penting wilayah adat Melayu Riau yaitu tanah itu sendiri dan hutan yang berada di tanah. Yang kedua yaitu alam sebagai ruang hidup sesama makhluk hidup. Dalam dunia Melayu, ruang kehidupan dikatakan sebagai saujana, hamparan luas jauh mata memandang atau sepemandang mata jauhnya, yang dijaga dalam adat dikungkung oleh negeri. Yang keenam yaitu kearifan hubungan manusia dan alam. Alam semesta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas hubungan alam dengan manusia merupakan hubungan pemanfaatan alam untuk kemakmuran bersama. Hidup bersama antara manusia dengan alam berarti juga hidup dalam kerjasama, tolong-menolong, dan tenggang rasa. Baiklah, itulah penjelasan tentang alam dan ekologis Melayu Riau. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.